Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Rahmaningrum, STMT, dosen tetap program studi S1 Teknik Telekomunikasi, Telkom University Kampus Surabaya. Riwayat pendidikan saya S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Brawijaya, dan S2 saya Magister Teknik Telekomunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Bidang minat saya adalah jaringan komunikasi, mulai perencanaan, implementasi, dan optimasi jaringan berbasis Internet of Things, komunikasi serat optik, dan Internet of Things, dan embedded system. Mata kuliah yang pernah saya ajar adalah antara lain jaringan komunikasi data, jaringan telekomunikasi dan trafik, dan yang terakhir adalah microcontroller dan Internet of Things. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah jaringan komunikasi data. Pada mata kuliah jaringan komunikasi data membahas konsep, prinsip, arsitektur, teknologi, dan yang digunakan pada proses komunikasi data pada jaringan komputer. Capaian pada mata kuliah jaringan komunikasi data adalah mahasiswa memahami prinsip kerja komunikasi data dalam arsitektur protokol OSI layer dan TCP/IP. Kemudian mahasiswa mampu merancang sebuah jaringan lokal skala LAN, Local Area Network, dengan parameter efektivitas, pengalamatan, dan penggunaan perangkat jaringan. Kemudian mahasiswa mampu mensimulasikan hasil jaringan rancangan tersebut dalam melibatkan routing dan aplikasi service yang lainnya. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini antara lain adalah arsitektur protokol untuk OSI layer dan TCP/IP, media transmisi, kemudian pengalamatan internet protokol termasuk dengan subnetting, kemudian routing protokol, Ethernet, dan aspek keamanan dasar pada jaringan. Penilaian pada mata kuliah jaringan komunikasi data termasuk UTS, UAS, kemudian ada tugas mandiri, tugas besar, dan tugas terstruktur. Daftar pustaka ada dua daftar utama, yaitu data komunikasi dan network edisi kelima dari Bohrus, kemudian data dan komputer komunikasi edisi 10 oleh William Stalling, kemudian daftar pustaka pendukung itu adalah komputer network top down approach pada edisi ke-7. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini pertemuan kali ini kita bahas tentang jaringan komunikasi data. Ya. Untuk outline hari ini kita akan jaringan komunikasi. Apa itu jaringan komunikasi data? Kemudian yang pertama menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana jaringan itu mempengaruhi hidup di lingkungan kita atau kita sendiri. Jadi ada dua pola yang terjadi. Jadi yang pertama adalah layanan yang memerlukan jaringan. Yang bisa kita lihat di sini adalah gimana caranya game itu disupport oleh pelayanan yang diluar oleh jaringan data. Jadi ada di sini kita yang kalian biasanya pakai gitu ya, ada yang online untuk gamer, untuk nonton film, kemudian ada shopping yang sering cekpot keranjang kuning gitu ya, terus mager tiba-tiba cekpot dapat 800.000 gitu. Ini yang ada yang didukung oleh jaringan internet. Yang kemudian yang di sebelah kiri ini gimana jaringan itu mensupport kita dalam belajar. Ya. Ada yang namanya virtual class, kalau kita pakai Zoom itu juga kan kita pakai jaringan. Kemudian ada collaborate linear space. Ya. Kita bikin, misalkan kalian bikin kerjaan nanti dalam satu OneDrive, jadi semuanya bisa ngedit tugasnya bisa bersama-sama. Itu kita juga bekerja. Kemudian ada video on demand, kemudian ada di mobile learning kayak di
LMS yang sudah kita gunakan dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian jaringan komunikasi dan data. Dalam komunikasi data itu kita punya dua istilah yang digunakan, itu adalah telekomunikasi dan data. Istilah telekomunikasi ada yang tahu apa? Ada dua kata, tele dan komunikasi. Dari itu sudah jauh. Komunikasi adalah, jadi telekomunikasi adalah komunikasi. Nah, kemudian kalau data, informasi, ada yang lain? Ada yang punya opini lain? Selain informasi? Yes? Sepakat nih semua, data itu ada informasi. Nah, kalau data itu menghasilkan informasi yang benar yang disajikan dalam bentuk apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu pengirim maupun penerima. Jadi kalau komunikasi data, jadinya disebut adalah ya, pertukaran data antara dua perangkat melalui data transmisi yang misalkan atau tanpa kabel, ya, itu yang terjadi. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam sistem komunikasi data itu pasti ada pengirim dan penerima. Yang business sender itu kita punya role yang digunakan dari protokol atau protokolnya. Kalau kita sebut sebagai itu ada protokol pengiriman data. Kemudian ini medianya, ini data yang dikirim, ini medianya, bisa dia kabel, bisa dia tanpa kabel, atau kita pakai seluler, atau kita pakai satelit, gitu ya. Kemudian di sisi receiver juga punya aturan. Artinya kalau di sini datanya bisa ditransmisikan, nah ini sudah diterima, gitu ya. Itu data yang digunakan untuk ditransmisi. Kemudian, nah, kalau data flow-nya atau aliran datanya, gimana transmisi itu, gimana data itu dikirimkan, kita punya 3 buah bentuk data flow. Yang pertama adalah simplex, yang kedua adalah half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Nah, kalau half duplex ini kita ilustrasikan diagram mainframe atau server ke monitor. Jadi pengiriman datanya adalah direction of data, langsung satu arah dari server ke monitor. Kemudian yang kedua adalah half duplex, itu adalah dari station ke station, tapi data dan time-nya berbeda. Direction secara langsung dari satu station ke station lain, kemudian dari ini pengirim, ini penerima, kemudian dijawab dari penerima ke pengirim. Yang berbeda adalah waktunya. Itu adalah half duplex. Kemudian yang ketiga adalah full duplex. Full duplex itu dari station ke station, tapi timernya sama, waktunya sama. Ya. Direction of data all the time. Waktu yang digunakan sama dari pengirim ke penerima. Ya. Itu kalau di data flow-nya. Kemudian kita masuk ke jaringan, itu adalah seperangkat alat atau node yang terhubung oleh link komunikasi. Node-nya bisa bermacam-macam, dia bisa komputer, dia bisa printer atau perangkat lain yang mampu mengirim dan atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain ke jaringan. Link-nya atau medianya itu bisa berupa kabel, udara, serat optik atau fiber optik yang kita kenal dari fiber optik. Kemudian ada media apapun yang dapat mengangkut informasi pemrogramannya. Nah, kalau sudah pernah di lab Jarko, kalau switch dan router itu masuk node atau enggak? Ya, switch dan router juga masuk dalam node. Node itu bisa macam-macam, bisa device kalian, bisa HP, bisa perangkat yang lain, kamera mungkin yang terhubung dengan satelit itu juga masuk dalam disebut sebagai node. Nah, kemudian, dalam implementasi jaringan kita punya kriteria dalam jaringan yang wajib dimiliki dalam sebuah jaringan.
Yang pertama adalah performansi. Performanya gimana? Kemudian reliability dan security. Performansi itu tergantung pada elemen jaringan, biasanya dihitung oleh atau diukur quality of service daripada performansi jaringan, itu diukur dari delay dan waktu. Ya, jadi itu waktu tunggu jaringan itu dikirim sampai ke nerima, gitu ya. Tersebut berapa data yang diterima, berapa persen bit errornya itu masuk di performance jaringan. Dan kalau jaringannya lama berarti kan termasuk di performance. Kemudian yang kedua adalah reliability, jadi tingkat kegagalan setiap komponen jaringan. Ini ukurannya adalah reliability atau ketersediaan jaringan. Berapa persenkah jaringan itu dia tersedia? Artinya tersedia itu terhubung antar node-nya. Apakah dia ketika ada satu jaringan yang down, dia akan servisnya tetap berjalan atau tidak? Itu masuk di security. Yang terakhir adalah security, ini perlindungan data dari akibat error, kemudian basis user, tekanan dari user. Kemudian, dalam karakteristik reliability itu ada 4 karakter yang digunakan. Dasarnya atau 4 karakter dasar yang harus dipenuhi agar suatu infrastruktur jaringan bisa dikatakan baik memenuhi kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah fault tolerance, yang kedua adalah scalability, yang ketiga adalah quality of service, dan yang keempat adalah security. Ini biasanya yang digunakan, yang diukur untuk ketersediaan layanan jaringan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah fault tolerance. Fault tolerance itu adalah toleransi kesalahan. Toleransi kalian belajar dengan fault tolerance merupakan satu metode yang digunakan untuk mengurangi dampak kerusakan hardware maupun softwarenya, sehingga dia dapat pulih dengan cepat ketika terjadi masalah. Nah, biasanya salah satunya untuk mengurangi fault tolerance itu adalah data yang dikirim itu menggunakan packet switch. Jadi data yang dikirim menggunakan packet switch, dia di convert ke dalam digital, yang artinya yang kita kirimkan adalah polanya. Kalau digital kita pakai biner ya. Nah, kalau biner berarti yang dikirim datanya 0 dan 1. Nah, data 01 itu dipecah dalam beberapa frame, ya, berapa paket. Jadi kalau terjadi kegagalan dalam jaringan, ya, paketnya karena jeda, maka paket yang lain akan mencari jalan yang lain untuk sampai ke receiver. Ilustrasinya itu kita gunakan ilustrasi seperti ini, ya. Ini karena tadi sudah kita datanya dipecah menjadi paket switch dalam jaringan data. Ini dari receiver, dari transmitter ke receiver. Jaringan utamanya dia ini fix speknya. Datanya kita paket, kita pecah menjadi paket. Kita ilustrasikan bahwa ini paket 1 karena ini down, dia lewat ke router sebelah kanan. Kemudian ini yang kedua, sehingga ini setiap jaringannya masih tetap nantinya memang akan terjadi antrian data, tapi yang penting adalah tetap data yang dikirimkan yang terbatas, ya, itu yang dilihat. Kemudian adalah scalability, ya. Scalability atau scalable itu artinya mampu beradaptasi dengan cepat untuk mendukung pengguna baru tanpa mengganggu atau mempengaruhi jaringan dan layanan yang lama. Jadi karakteristik dari internet yang dapat membantu memenuhi user demand itu pertama adalah hierarki, yang kedua adalah standar dan protokol yang umum. Sehingga kalau ada data atau user atau device yang baru, dia
bisa menyesuaikan dengan mudah karena protokolnya dan standarnya itu adalah yang digunakan adalah umum. Ini yang paling simpel untuk scalability. Jadi kita gunakan hierarki tier 1, tier 2, tier 3, terus sejauh sebesar apa jaringan itu yang kita butuh. Jadi misalkan ini kalau tier 1 itu dari nasional atau mungkin kita dari satu kota gitu ya, di satu internet service provider ISP satu kota. Nah ini lokal ISP-nya di kampus. Jadi kalau kampus kita mau nambah device atau mau nambah jaringan LAN gitu ya, atau WAN mungkin kampusnya gede itu tidak mempengaruhi tier 1. Itu salah itu. Jadi jaringannya tidak merombak total. Kemudian yang selanjutnya adalah quality of service. Tadi sudah saya singgung di depan. Yang utamanya adalah delay dan throughput. Ini digunakan untuk mekanisme untuk mengatur lalu lintas jaringan yang macet. Ya. Nah, yang menjadi utamanya di quality of service itu ada bandwidth. Bandwidth itu adalah ukuran kapasitas jaringan. Seberapa besar kapasitas jaringan kalian. Contohnya kalau kita ilustrasikan bandwidth itu adalah jalan tol itu berapa besar. Nah kalau bandwidth contohnya apa? Bandwidth satuannya bandwidth. Ayo semester berapa? Bandwidth satuannya bandwidth. Kalau frekuensinya 900 sampai 910 MHz, bandwidthnya bandwidth, BPS itu bitrate, kecepatan data. Bandwidth, kalau saya frekuensi kerjanya antara 900 sampai 910. Bandwidthnya ayo sudah saya kasih kode. Frekuensi kerjanya 900 Hz sampai 900 MHz sampai 910 Hz. Bandwidthnya paling berapa mega? 900 sampai 910. Bandwidthnya 10 MHz. Satuannya berarti megahertz. Ya, itu bandwidth. Jadi 10 mega itu yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Ya, bandwidth. Nah, karena dalam bandwidth yang kita gunakan cuma segitu, memberikan misalkan. Misalkan dalam sebuah kondisi bahwa usernya banyak, kalau bandwidth seperti itu, usernya banyak pasti akan turun, kualitas of service-nya akan turun kan? Yang digunakan adalah priority. Kita gunakan antrian dalam priority jaringan komunikasi. Jadi high priority, medium priority, low priority. High priority. Kalau di negara ya yang high priority ya pasti presiden. Nah kalau di kampus high priority adalah mediumnya dosen, bawahnya oke. Nah kemudian yang selanjutnya adalah security ya, atau keamanan. Ini kita sedikit tentang security nanti di pertemuan selanjutnya ke-9 atau ke-10 saya lupa, kita akan bahas lebih mendalam tentang security. Nah, tipe keamanannya adalah keamanan jaringan, ada infrastruktur security dan information security. Ya, yang pertama dalam pengamanan jaringan adalah confidentiality atau kerahasiaan. Yang pertama adalah authentication user, termasuk di sini adalah
Kemudian yang terakhir integrity, ya, dengan menggunakan digital signature. Kemudian ada availability yang tadi atau sebenarnya sudah menggunakan, misalkan kalau ada software dari firewall, ada software, ada filenya, gitu kan. Kemudian redundancy dan arsitektur, jadi arsitekturnya kita ada redundansinya, ya. Kemudian ada network dan hardware bisa single point of failure. Jaringan dan hadirnya itu tanpa adanya dan satu ya. Kemudian ada struktur fisik, ya, jenis koneksi dan topologi fisik. Kalau koneksinya ada point to point, jadi satu transmisi ke receiver, kemudian multi point banyak receiver dari satu transmisi. Ya. Kemudian kalau topologi fisiknya adalah sambungan antar perangkat, ya, tipe transmisi ada cache, kemudian itu yang tipe. Ini kalau tipe koneksinya kita gambarkan point to point dan multi point, jadi station to station intinya. Kemudian ada multi point, ada sektor ke beberapa station. Ya, untuk gambaran tadi point to point untuk koneksinya. Nah, ini untuk kategorinya, kategori topologi. Jadi dalam jaringan kita punya topologi. Topologi itu gimana kita membangun bentuk jaringan itu seperti apa. Nah, ini ada 4 yang sering digunakan, ada mesh, ada star, ada link. Kemudian mesh itu adalah gambaran meshnya seperti ini. Jadi kalau tadi kita punya apa? Mesh, star, bus, sama ring. Nah, kalau dilihat dari sini, ini adalah gabungan antara topologi star sama mesh. Ini mesh. Ini gabungan antara star sama ring. Kemudian selanjutnya ada ini adalah hub. Ya. Ini mesh, kemudian ada hub, bentuknya seperti ini. Kemudian ini bus, ya. Bus itu ini kalau di jaringan telekomunikasi ini backbone-nya. Ya, terus ini jaringan yang gabung di jaringan. Kemudian ini ring, jadi kayak lingkaran. Kenapa dia disebut sini? Dia kayak lingkaran itu, ya. Ini hub. Terus kemudian, ini gabungan hybrid topologi dari start dan backbone tadi, nanti gabungan dari bus sama. Ini kategori jaringannya ada LAN sama MAN. Paling pendek kayak di lab ini kita pakai LAN, jaraknya pendek. Ini kita dirancang untuk menyediakan jaringan konektivitas lokal. Kemudian lebih besarnya kita pakai WAN, wide area network. Ini konektivitas dalam satu area yang luas, satu kampus, ini biasanya pakai WAN. Kemudian MAN, metropolitan area network. Ini satu area seperti kota yang atau kampus yang besar kayak UI, itu sebenarnya sudah pakai MAN. Indonesia, kalau Telkom Bandung itu sudah pakai MAN. Kalau Telkom Surabaya itu masih pakai. Kemudian yang ini bentuknya warnanya sudah seperti ini. Kemudian ini dari depan dan lampunya. Ini nanti untuk topologi LAN nanti belajar di praktikum gimana kita bikin LAN di lokal area network untuk satu lab ini, ya. Kemudian ada internet. Ini revolusinya setelah jaringan kita terhubung ke daerah lagi, kita menggunakan internet. Revolusi banyak aspek di depan, ya. Kemudian hierarkinya dari internet itu ada dari ISP, internet transportasi nasional, kemudian ini ranking. Waktu ini kebalik, ya, dari struktur nasional
dari nasional, regional. Kemudian interkoneksi nasionalnya seperti ini biasanya. Nah, protokol ini digunakan dalam hubungan internet. Jadi ini terdiri dari seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data, yang menentukan apakah dikomunikasikan, bagaimana dikomunikasikan, dan kapan dikomunikasikan. Jadi bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, dan bentuknya seperti apa. Itu adalah inti dari apa? Bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, waktunya. Dalam manipulasi protokol singkat, ini mewakili dari caranya seperti apa, caranya seperti apa. Kemudian, oke. Ini untuk minggu depan kita, sampai sini ada pertanyaan? Kali? Taufik? Izin bertanya dulu, yang topologi yang biasa digunakan atau yang ideal untuk kantoran atau proyek itu pakai topologi. Oh iya. Biasanya kalau di dunia nyata, kalau di lab itu pakai hub. Kemudian kalau di kota-kota itu dia pakai mesh, gitu ya. Mesh itu kenapa digunakan? Karena dia mempengaruhi variability-nya. Ya, bentar ya. Nah, ini mesh. Jadi mesh itu yang paling sering digunakan. Karena apa? Dia kelebihannya tinggi. Misal kalau dia ini tapi terus ini bisa masuk dan ini, ya. Tuh, ini yang sering digunakan. Topologi. Oke. Untuk model, ya, model jaringan ini kita bahas minggu depan. Jadi materinya sudah saya berikan di LMS, bisa dipelajari dulu untuk pertemuan minggu depan. Nah, ini tugasnya untuk pertemuan ini. Jadi aplikasi apa yang paling sering digunakan, berapa pengaruh jaringan komunikasi terhadap aplikasi tersebut. Coba dari hasil survei terbaru menunjukkan pertemuan penggunaan internet, misalnya pada video singkat menceritakan bagaimana jaringan komunikasi tersebut. Ya, nanti tugasnya di submit. Oke, ada pertanyaan? Ya. Soal topologi itu kan kalau dilihat kan saya gitu. Kalau misalnya kabel yang pertama rusak berarti sepenuhnya rusak. Ya. Yang digunakan itu. Oke ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.